Bismillahirrahmanirrahim. Keterangan yang kedua disebutkan ini dalam kitab Safinatul Fawaidi wa Duror. Safinatul Fawaid. Safina itu perahu, fawaid, faedah-faedah. Wa Duror permata. Halaman 28. Qala al-Imam Az-Zamakhsyari. Berkata Imam Az-Zamakhsyari fi kitabihi, dalam kitabnya Rabi'il Abror. Rabi' itu seminya, al-abror kebaikan-kebaikan. Qala Al-Hasan rahimahullah. Kalau ada kalimat Al-Hasan ini bisa memiliki makna dua. Bisa yang dimaksud itu adalah Sayyiduna Hasan, putra Sayyiduna Ali, atau bisa juga berarti Al-Hasan itu bisa Sayyidina Hasan Al-Basri. Sayyidina Hasan Al-Basri sama, beliau itu muridnya Sayyidina Ali. Bahkan dikatakan Sayyidut Tabi'in, pemimpinnya para tabi'in, pemimpin orang-orang yang pernah melihat sahabat. Gitu. Ada pendapat yang lain yang mengatakan bukan Sayyidina Hasan Al-Basri, tapi Sayyidina Uwais Al-Ghorni dari daerah Goren. Goren itu Yaman. Man dakhalal maqabiro. Man dakhala, siapa orang yang masuk al-maqabiro, kuburan-kuburan, faqala, dia mengucapkan doa, Allahumma, ya Allah, Rabbal arwahi, pemilik ruh-ruh, al-baqiyati, yang akan selalu kekal, wal ajsadil baliyati, kembali kepada Rabba, pemilik jasad-jasad yang binasa. Balia itu hancur. Wal idamin nakhira, kembali kepada Rabba, pemilik al-idami tulang, an-nakhira rapuh, tulang yang rapuh, allati yang khorojat, telah keluar itu arwah minad dunia, dari dunia, wahia, dan itu arwah, bika kepadamu, ya Allah, mu'minatun, dia percaya. Jadi doa untuk orang yang meninggal dalam keadaan mukmin. Orang di alam kubur itu dalam kitab Ruh, Ar-Ruh, itu ada 3 macam. Ada orang yang dikirimi pahala tapi dia tidak butuh karena dia sudah mendapatkan dari sisi Allah. Siapa itu? Para nabi, para rasul, para rasulnya Allah, kemudian al-ulama, al-amilin, auliya wassalihin. Jadi kalau kita orang ini Fatihah sama orang soleh itu sebetulnya dia tidak butuh dari kita. Jadi jangan mentang-mentang, apalagi kepada Rasulullah. Apa itu? Baju itu, pindah sana, pindah. Iku lho, senduro iku lho, apa iku? Pindah kena. Paham ini ya? Tidak butuh dia. Apalagi Rasulullah. Ente kirimi sholawat, ini Nabi butuh sama sholawat aneh. Tidak butuh. Jangankan Nabi, aulia usholihan aja tidak butuh kok. Yang kedua, ada yang dia memang membutuhkan dan bisa menerima. Sopo? Mukmin. Dia butuh dari sumbangan kita orang. Bisa menerima. Yang ketiga, butuh diharamkan nerima. Sopo? Kafir. Fir'aun di alam kubur jadi butuh.
Kau kirimi Al-Fatihah ila hadratin Nabi. Ya apa sih? Hadratin Nabi khususnya ila rufir ondo ya apa sih? Nggak bisa. Dia butuh tapi nggak bisa. Kenapa? Dia kafir. Gitu. Ngerti itu ya? Ini doa ditujukan kepada mukminah. Baru masuk doanya ini. Adkhil Allahumma alaihim. Adkhil masukkanlah. Allahumma Tuhan ya Allah alaihim kepada mereka. Rauhan. Bukan ruhan itu. Rauhan. Rauhan. Ketenangan. Ketenangan. Minka dari sisimu. Wasalaman. Dan salam penghormatan minna dari kita. Iya. Ada tempat orang soleh. Makanya itu pentingnya. Kita punya orang tua kita ini dulunya itu sholat di masjid ini. Kita sholat di situ. Untuk apa? Salaman minna. Sebagai bentuk keselamatan hormat kami dari kami kepada mereka yang meninggal. Iya. Nah kalau orang tua ini tidak pernah nang masjid ya kon nang masjid mulawono. Itu pentingnya itu. Ya. Roiso. Fatra itu Muslim. Al-Fatihah ila ruhi Gajah Mada. Kan itu zaman Gajah Mada kan? Iya. Ahlul Fatra, Ahlul Fatra. Loh. Ahlul Fatra itu orang yang tidak nututi dakwah. Tidak nyampe dakwah kalau Fatra jenenge. Bisa nerima, dia dengan Muslim. Ada yang sebagian mengatakan mereka itu termasuk Ahlul A'raf. Apa Ahlul A'raf itu? Tidak tahu. Ngepres. Lek melbu surga ndak nututi, melbu neraka ya ndak bisa nemen-nemen. Jadi apa terminal ini jenenge Ahlul A'raf. Ahlul A'raf itu antara sorga, antara neraka, nanti tergantung bagaimana Allah. Ada yang mengatakan seperti itu. Ya enggak sih, enggak punya berhala enggak. Enggak nyembah berhala. Kalau nyembah berhala enggak masuk. Yaitu kalau berbuat kejahatan kena juga. Ya berbuat kejahatan kena. Misalnya dia itu belum sampai dakwah tapi bunuh orang. Ya kena hukuman nih. Ini enggak, ini khoyir ini. Khoyir, baik dia. Cuma enggak ngerti sembayang kuya opo karena memang belum sampai dakwah. Nah ini yang dimaksud. Kalau dianya berhala berarti bertentangan. Karena tidak ada satu agama pun, keyakinan apapun yang nyembah berhala. Makanya dilihat semuanya itu. Tidak ada. Mereka itu yang beriman kepada Allah sebelum datangnya Nabi Muhammad, mereka tidak nyembah berhala. Abdullah bin Salam, dia ahlu kitab. Ahlu kitab itu ngatur. Nah, andai Abdullah bin Salam ini meninggal sebelum Nabi diangkat, ya iki Ahlul Fatra jenenge. Gitu loh. Kalau ayah dan ibunya Nabi, loh, jangankan ayah dan ibunya Nabi, kakeknya Nabi yang keberapa itu sudah mengenal Allah. Ya ada keluarganya, keturunan dari ke atasnya mulai Nabi Ibrahim sampai ke Rasulullah itu yang nyembah berhala itu ndak ono. Ngerti ini ya? Gitu. Ahlu kitab. Ahlu kitab itu ada aturannya ada. Sebelumnya Nabi Allah Dawud, Zabur, Taurat, Nabi Allah Musa, ada aturannya. Tapi nyembah berhala tidak ada satupun. Zina, tidak ada satupun penganut agama yang menyatakan zina itu boleh. Tidak ada. Ngerti ya? Jadi intinya itu dia sama seperti orang Muslim. Sama seperti orang Muslim. Berbuat kebaikan,
Iya memang seperti itu. Berbuat kejahatan, iya kena. Itulah. Baik. Adkhil Allahumma alaihim rauham minka wa salam minna. Kataballah. Apa faedahnya? Kataballahu lahu. Kataballahu. Allah akan menulis lahu kepada sang qail. Kepada orang yang ngomong itu, yang berdoa itu. Ditulis kebaikan apa? Bi'adadi sesuai jumlah mamata. Sesuai jumlah mamata. Barang siapa yang meninggal min ladun Adam, mulai zamannya Nabi Allah Adam. Ila sampai antakuma as-sa'atu, sampai hari kiamat. Ditulis apa? Hasanat. Jadi kataballahu hasanatin lahu. Gitu. Apa? Benar ya. Allahumma rabbal arwa al-baqiyah wal ajsadil baliyah wal idhamin nakhira allati kharajat minad dunya wa hiya bika mu'mina adkhilillahumma alaihim rauham minka wa salaman minna. Itu dua nih. Intaha mimman naqib al-Habib Ali bin Hasan al-Attas nafa'allahu barakati amin. Imam Ghazali mengatakan, Al-Imam Ghazali rahimahullah berkata, innama hanya saja yasilu al-abdu akan sampai siapa seorang hamba akan sampai ilallah biqalbih dengan hatinya, la bijasadih, bukan dengan jasadnya. Maknanya kalau Imam Ghazali ini, kalau kita mengandalkan amal, maka kita jauh untuk nyampe sama Allah. Tapi karena ada niat yang baik dalam hati kita, dibarengi dengan usaha kita, berusaha semaksimal mungkin, Allah melihat itu besar, disampaikan sama Allah. Nah, sekarang pikiran aja gini, umurnya manusia itu antara berapa? 60-70. Wes, 60-70. Belum tidurnya, belum makannya, belum ke kamar mandinya. Wes, dia baca Quran, dia sholat, dia meninggal dalam keadaan mukmin, beriman, amin. Kemudian masuk surga, berapa? 60 tahun. 70 tahun. Dilipat gandakan 120, 140 tahun. Enggak, abadil abad, selama-lamanya. Loh, mosok kita akan mendapatkan seperti itu kok ringan sekali bayari. Itulah makna ketika orang masuk surga itu bukan karena amal ibadahnya, tapi dari fadlullah, dari pemberian Allah. Lek dihitung temenan, dak nututi yang hitung apa yang dihitung? Anak ini terawih, Beb. Nggak tahu terawih mu setengah 8 jam 8, Beb. Oh, ya setengah 10. Iya, gitu ya, iya. Anak takon. Terbesit tak di hatimu? Suwini rek. Ayo. Ayo ngomong apa lagi? Terawih 20 ati sujud maning. Sujud tilawah kok kesel temen aku. Ono dak? Ndak ono aku ndak ono. Aku dhewe mikir kok ono sujud tilawah yo. Sujud wis. Itu ngurangi amal. Apa? Ngurangi amal. Ngurangi pahala. Ayo apa lagi? Tunjukkan. Anak ini ke masjid. La ilaha kalimatillah. Iya, baru. Ya kalimatillah, iya, heeh. Aku pengen weruh awan, zuhur, saiki Ramadan. Masjid. Ya. Jadi la kalimatillah. Nggak ada. Makanya kalau kita orang ini, itu Bani Israel itu loh, yang ibadah masuk surga kan rahmatku. Oh enggak ya Allah, jangan. Dengan amal perbuatanku. Amal perbuatanmu. Itu kan satu mata, enggak nututi kok. Untung Allah rahmat. Dimaafkan sama Allah. Enggak. Nah, ini makna kalimat Imam Ghazali. Innama yasilul abdu ilallahi biqalbi la bijasadi. Makanya malaikat itu ketika nanti setelah hari kiamat yang tidak pernah maksiat, yang sujud-sujud tok, yang rukuk-rukuk tok, yang dzikir-dzikir tok, itu nanti
mengatakan dalam perkataannya malaikat apa? Ma'abadnaka haqqa ibadatik. Kami tidak menyembah engkau ya Allah dengan sebaik-baik penyembahan. Padahal mau diciptakan tidak pernah maksiat sama Allah. Itu. Kalau kita mau nyampe sama Allah dengan jasad tidak akan nyampe. Tapi kita nyampe kepada Allah dengan hati. Nah, ojo maning. Lek ngono ndak ku sembayang sing penting ati elek. Kon ndak sembayang atimu bosok. Ya. Ono sing sembayang seiri dengki omane kok ndak sembayang. Lah ono. Ngerti ya? Itu. Ini kalimat Ibn Athaillah Sekandari rahimahullah dalam kitab apa ini Al-Hikam. Beliau mengatakan gini, Ida fatahalaka, ida fataha, jika fataha telah membuka siapa? Allah. Jika Allah telah membuka laka untukmu wijhatan, satu jalan. Minat ta'arrufi, dari supaya engkau mengenal Allah. Kalau Allah sudah menghendaki kamu jadi orang baik, fala tubali, maka tidak akan ada peduli ma'aha, dengannya hal tersebut, ayyakilla amaluk, meskipun amalmu sedikit. Tapi tidak bisa digolei. Ini tidak bisa dicari ini. Mesti penting. Ngenteni pemberiannya Allah. Loh, itu haknya Allah. Mau diberi atau tidak itu haknya Allah. Tapi kalau kelihatan orang yang dia maksiat sama Allah, jangan langsung dikatakan ini neraka ini. Loh jangan. Perbuatan ini bisa menyebabkan adabnya Allah. Jangan orangnya, tidak boleh. Karena kalau Allah sudah buka kepada orang tersebut untuk supaya kenal sama Allah, tembus karo Allah. Dan Allah tidak peduli. Itu loh. Fa innahu ma fataha laka illa wa huwa yuridu. Ini. Wa fa innahu, maka sesungguhnya ma fatahaha, tidaklah Allah membuka itu jalan laka untukmu, amin, illa kecuali wa huwa dia Allah yuridu, menginginkan ayat ta'arrafa ilaik, supaya Allah mengenalkan kepadamu. Kalimat yang simpel itu gini, kalau kita ini diarahkan untuk mempelajari ilmunya Rasulullah, diajak untuk sholat tarawih bareng, baca Quran bareng, di tarawih baca Quran, setelah itu hadir majelis ilmu, ketahui bahwasannya itu karena Allah menginginkan kamu jadi orang baik. Itu toh. Kalau Allah sudah tidak menghendaki, meskipun terdengar suara ini tidak akan datang. Malah akan dimatikan. Adiuni maksudnya. Ya. Ini. Nah, ketika itu kalau kita sadar akan hal ini, kita akan timbul perasaan takut sama Allah. Jangan sampai keadaan yang seperti ini dirubah sama Allah. Nah, perasaan takut dari taat berubah kepada kemaksiatan dengan penjagaan, itulah yang menyebabkan tetapnya nikmat itu. Ngerti ya? Sehingga dia taat sama Allah, merasa apa? Jauh. Tambah baca Quran, tambah merasa jauh. Tambah zikir, tambah merasa jauh. Tambah alim, tambah merasa seperti orang bodoh di hadapan Allah. Gara-gara itu tetap nikmat. Tapi kalau sudah ngangkat, ikut nang masjid, tidak lama akan berubah dia. Paham ini ya? Jadi ini aspeknya dua di sini nih, aspeknya dua. Dari kita pribadi, jangan sombong, jangan ujub, jangan bangga diri. Dari orang, kalau kita ngelihat orang maksiat, jangan langsung di rokok kon, jangan. Karena kalau Allah sudah menginginkan orang ini jadi orang baik loh. Dan Allah tidak peduli mau banyak, mau sedikit amal perbuatannya, dak urusan. Asalan ngono. Lalu Allah kon atur, ya berarti Allah makhur. Allah terpaksa. Enggak. Allah Al-Qahhar yang selalu maksa. Ana mau seperti ini, tidak ada yang bisa nentang. Gitu. Ngerti ya kon rek? 20 menit ya.
Ya. Idza fatahallahu lil abdi baban min abwabil ma'rifati bihi. Dengarkan ini. Idza fatahallahu, jika Allah telah membuka lil abdi untuk seorang hamba baban, satu pintu. Min abwabil ma'rifati, dari pintu untuk pengetahuan bihi, dengan Allah. Mithlu tadawwukul ladatil qurbi minhu. Semisal merasakan nikmatnya dekat kepada Allah. Wa fahima asrar asma'ihi wa sifatihi, dia akan faham rahasia nama-namanya Allah dan sifatnya. Awi syu'ur bil khusyu', atau merasakan dengan kekhusyuan. Wasaqina, ketenangan. Fi ibadati, dalam ibadahnya. Fahada yadullu ala anna Allah arada yu'arrifahu bidati. Ini bukti Allah menginginkan untuk menunjukkan, mengenalkan zatnya kepada orang tersebut. Allahumma ja'alna minhum. Cirine iku kalau orang itu ibadah dia tenang. Ibadah, dekatkan diri sama Allah, memberikan manfaat kepada yang lain, mengajak kepada kebaikan, mencegah, terus gitu. Itu cirinya Allah ingin menjadikan orang ini jadi orang baik. Sehingga apa? Wa hadhil ma'rifatu al-qalbiyatu. Nah, ini pengetahuan yang berhubungan dengan hati itu ahyanan terkadang apa? Takunu, menjadi asmana. Asmana lebih mahal. Min mujarrati kathratil a'mal, dari cuma sekedar banyak amal. Allati qad takunu, yang kadang-kadang menjadi bila roh. Amalnya bila roh, tanpa roh. Au huduri qalbin, tanpa hadirnya hati. Nah, iblis kan dulu tidak ada satu jengkal di langit kecuali pernah disujuti. Iya. Tidak ada satu jengkal di langit itu kecuali pernah disujuti sama iblis. Apa endingnya iblis? Marjum, mal'un, dilaknat sama Allah. Itu. Oh ya. Ketenangan. Makanya apa? At-ta'anni minar rahman wal ajalatu minasyaiton. At-ta'anni minar rahman, orang yang tenang itu dari Allah. Wal ajalah, cepet-cepetan, minasyaiton, teko setan. Rawe 10 menit, setan. Wongi, cepet-cepetani. Ya apa terawih? Terawih 10 menit, terawih 5 menit, setan. Wongi, cepet-cepetani. Maka diatur dalam Islam itu. Intinya kalau berangkat ke masjid, kemudian dengar qomat, ojo melayu, nyantai wis. Artinya dimulai loh ya, bukan moros tenang-tenangan gini, mari adzan si rokokan, ya ojo. Bukan, maksudnya sudah siap-siap gitu loh. Kemudian tengah jalan gini, qomat, itu biasanya di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Iya. Melayu. Akhirnya sebanyak karo iku malaikat urut tapuk kok lepok. Iya. Kau ngerti. Kau ngantuk aja ngantuk. Kadang-kadang cepet-cepetan dari Masjidil Haram. Pernah umroh ndak? Insya Allah mbak aku umroh ya. Cepetan umroh. Ono opo? Itu tadi tenang. Nah, misal-misalnya itu apa? Misal-misalnya itu insya Allah besok. Misal-misalnya itu besok. Tomorrow. Ya ojo ake-ake. Engko ake-ake cepet dadi wali kon. Iya, cukup ya. Pokok sedikit pokok paham. Nanti di sini ana sudah rangkumkan di sini macam-macam bisikan dalam hati itu ya opo. Ya, ada bisikan-bisikan dalam hati itu. Lek jadi wong Jawa tertek. Ada berapa ini? Ada 5. Ada 5 tertek hati. Ono macam-macamnya nanti. Insyaallah ya. Pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.